Kata Jalaluddin Ar-Rumi rahimahumullah mengatakan, tawadda, berwudulah kalian. Berwudulah kalian. Bil mahabbah, dengan cinta. Masya Allah. Suruh berwudu dengan cinta. Qoblal ma, sebelum dengan air. Berwudulah dengan cinta sebelum dengan air. Fa inna sholata biqalbin hakidin la tajuz. Karena solat dilakukan oleh orang yang hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa dendam dan penyakit-penyakit hati lainnya. La tajuz, itu solat tidak sah menurut beliau. Dan beberapa kali saya sampaikan, ini syariat hukum agama Islam tidak hanya terbatas kepada yang zahir saja. Bukan hanya dengan sekedar yang zahir kita fokus, tapi yang batin kita tidak fokus. Jadi agama Islam ini punya dua jalur hukum yang saling menyatu. Hukum secara zahir dan hukum secara batin. Sama halnya wudu. Wudu ini ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahirnya yang tadi dijelaskan dalam kitab fikih. Yang batinnya dijelaskan dalam kitab tasawuf. Fikih dan tasawuf adalah dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Ada seorang ulama besar di Malang, Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih. Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih. Beliau mengatakan, at-tasawuf ruhuddin wal fiqhu jasaduhu. At-tasawuf ruhuddin. Ilmu tasawuf itu substansinya adalah ruh agama. Ruhnya agama Islam. Ilmu fikih adalah fisik dari agama Islam. Fisik saja tanpa ruh, maka tidak ada kehidupan. Ruh saja tanpa fisik, maka juga tidak ada kehidupan. Tapi kalau ruh dan jasad dipadukan, maka adalah kehidupan. Itu analogi beliau, di mana beliau menjelaskan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Nah, Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan wudu, beliau katakan tawadda bil mahabbah qoblal ma, fa inna sholata biqalbin hakidin la tajuz. Jadi wudu ada yang zahir, ada yang batin. Kalau mau wudu sempurna, dua-duanya dilakukan. Kata Jalaluddin Ar-Rumi rahimahumullah mengatakan, tawadda, berwudulah kalian. Berwudulah kalian. Bil mahabbah, dengan cinta. Masya Allah. Suruh berwudu dengan cinta. Qoblal ma, sebelum dengan air. Berwudulah dengan cinta sebelum dengan air. Fa inna sholata biqalbin hakidin la tajuz. Karena solat dilakukan oleh orang yang hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, penuh dengan rasa dendam dan penyakit-penyakit hati lainnya. La tajuz, itu solat tidak sah menurut beliau. Ini namanya wudu, namanya al-wudu batini, wudu secara batin. Hal yang sama dinyatakan oleh Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah, Sayyidu Ta'ifain, yang lahir 220 Hijriah, meninggal 298 Hijriah. Beliau mengatakan, tawadda bima'il ghaibi, berwudulah kalian dengan air ghaib. Berwudulah kalian dengan air ghaib. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan juga Syekh Al-Ajami dalam kitab Iqadul Himam ala Syarhil Hikam menyatakan, makna ucapan dari Imam Junaid Al-Baghdadi, wudulah kalian dengan air ghaib, artinya ketika berwudu niatkan juga untuk ruh dan hati.
Bukan hanya zahir. Di saat berwudu, niatkan juga agar air yang tidak kelihatan oleh mata, air yang sifatnya abstrak, itu juga membersihkan najis-najis yang terdapat di dalam hati kita. Namanya najasatul ma'nawiyah, najis ma'nawiyah. Jadi niatkan. Kalau hati kita ada penyakit-penyakit hati, ada sombong, ada takabur, ada riya, ada hasad, ada sum'ah. Ketika setiap kali berwudu, niatkan juga bukan hanya bersih zahir saja, tapi juga hati kita juga dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ulama besar, mantan atau mufti Kesultanan Ternate di tempo dulu, Al-Habib Muhammad Ibn Abdirrahman Al-Bar, Al-Habib Muhammad Ibn Abdirrahman Al-Bar, seorang wali min awliyaillah, seorang arif billah. Beliau punya kitab, ya, ditulis oleh keluarganya. Itu ketika niat wudu, niatnya agak sedikit berbeda dengan niat biasa yang kita gunakan. Kalau kita gunakan standarnya nawaitu raf'ul hadas asghar atau nawaitul wudu'a lillahi subhanahu wa ta'ala, sunnatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Saya niat mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Atau saya niat wudu untuk solat, nawaitul wudu lis solati, sunnatan lillahi ta'ala. Tapi kalau beliau punya niat nawaitu raf'al hadas asghar jasadan waruha, jasadan waruha, sunnatan lillahi ta'ala. Artinya saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil yang menempel di jasad dan di ruh, sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat wajib fardan lillahi ta'ala. Kalau baca Al-Quran sunnatan. Di situ beliau gabungkan jasadan waruha, jasad dan ruh. Jasad ini adalah bagian daripada fikih, ilmu ahkam syar'iyyah, sedangkan ruh adalah bagian daripada tasawuf. Ini yang dinamakan oleh Imam Junaid tawadda bima'il ghaib. Wudulah kalian dengan air ghaib. Bukan air yang sifatnya konkret, tapi juga yang sifatnya abstrak, sehingga bersih zahiran wa batina, bersih secara lahiriah dan bersih secara batiniah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau punya doa yang sangat indah, disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muawanah. Doanya Rasulullah apa? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikan hatiku atau sesuatu yang tersembunyi di dalam sanubariku itu jauh lebih baik daripada yang kelihatan secara fisik, dan jadikan yang kelihatan secara fisik adalah kebaikan. Itu doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau memadukan zahir wa batin. Jadi masalah wudu dia sangkut pautnya bukan hanya fisik, ternyata juga punya ikatan erat dengan ruh. Struktur tubuh kita secara anatomi ini manusia terdiri dari 5. Ini dijelaskan dalam kitab Qasasul Azkiya. Nama kitabnya Qasasul Azkiya, disusun oleh Abu Faraj Abdurrahman Ibnu Zawzi Al-Bughdadi. Lahir 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah. Nama kitabnya Qasasul Azkiya. Ia katakan bahwa manusia ini terdiri dari 5 unsur secara anatomi tubuh. Yang pertama, manusia terdiri dari akal, al-aqlun. Yang kedua, manusia terdiri dari qalbun, ada namanya hati. Yang ketiga, terdiri daripada ruh, ada ruh. Yang keempat adalah jasad, manusia terdiri dari jasad. Dan yang kelima adalah nafsu, ada nafsu. Ini 5 struktur yang ada di dalam anatomi tubuh manusia.